Kalau dari segi kualitasnya, Suzuki memang layak mendapatkan acungan jempol, baik itu dari kualitas mesin, komponen par, sampai bagian catnya. Suzuki selalu tampil dengan kualitas yang boleh dibilang selangkah lebih maju dari kompetitornya. Kualitas bagus Suzuki ini tentu saja tidak lepas dari terjaganya quality control mereka, sehingga tidak mengherankan jika motor-motor buatan Suzuki ini masih sering kita temui berseliweran di jalanan dengan kondisi masih awet, meskipun beberapa di antaranya mendapatkan perawatan yang minim dan seringkali dipakai untuk bekerja keras. Nah, berdasarkan para pengguna yang sudah berpengalaman menggunakan motor Suzuki, rata-rata mereka mengatakan bahwasanya Suzuki adalah motor yang cukup memuaskan. Pasalnya dengan rentang penggunaan yang sama, umur yang sama, dan perawatan yang sama, motor Suzuki cenderung lebih awet dan punya durabilitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Kualitas keandalan Suzuki ini faktanya nggak hanya dinikmati oleh user Suzuki saja, karena meskipun motor Suzuki saat ini nggak selaris dulu, spare part bawaan motor Suzuki rupanya masih cukup laris di pasaran dan kerap kali dipakai oleh user motor lain, baik itu untuk mengupgrade performa maupun untuk sekedar merubah penampilan motor agar terlihat lebih keren. Untuk itu, pada video kali ini kita akan bahas beberapa spare part legendaris motor Suzuki yang kerap kali dipakai oleh motor lain. Nah, kira-kira spare part apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Di list kita yang pertama adalah CDI Shogun Kebbo alias CDI bawaan Shogun 110 generasi pertama. Siapa sih yang nggak kenal sama CDI legendaris yang satu ini? Ya, di era produsen roda 2 masih banyak memproduksi motor karbu, CDI Shogun Kebbo merupakan CDI legendaris yang sangat populer karena CDI ini memiliki kelebihan yaitu apinya yang lebih stabil dan mampu membuat mesin berputar sampai 13.000 rpm, yang mana ini adalah putaran RPM yang tinggi, mengingat Satria FU saat itu saja hanya mampu berputar sampai 12.000 rpm. Berkat kelebihannya tersebut, CDI Shogun Kebbo kerap kali menjadi CDI incaran bagi mereka yang ingin mengupgrade performa motor, dan tak jarang CDI ini juga digunakan untuk kebutuhan balap. Bahkan, saking ngetrennya pada saat itu, dulu banyak kasus CDI Shogun Kebbo yang ditukar dengan CDI KW oleh oknum bengkel. Pasalnya selain banyak diminati oleh penghobi balap, harga CDI Shogun Kebbo original berlabel Shindengan saat itu mempunyai harga pasaran yang cukup tinggi. Di list kita yang kedua masih seputar CDI. Kali ini ada CDI bawaan Suzuki RC100. CDI RC100 ini umumnya diaplikasikan pada motor-motor 2 tak karena CDI ini dipercaya mampu membuat nafas motor 2 tak menjadi panjang. Pasalnya CDI RC100 dapat membuat mesin 2 tak mampu berputar di RPM tinggi. CDI RC100 original sendiri hanya bisa didapatkan dari copotan motor saja, sementara CDI RC100 baru yang beredar di pasaran kabarnya mempunyai spesifikasi yang tidak sama persis seperti CDI original copotan Suzuki RC100. Biasanya CDI RC100 ini dipasangkan pada Ninja 2 tak untuk kebutuhan balap, namun perlu beberapa penyesuaian untuk Ninja 2 tak yang sudah menggunakan pengapian DC, karena agar pemasangannya bisa pas, sistem pengapian harus dirubah menjadi AC atau sistem pengapian lama yang masih mengandalkan putaran krek as. Di list kita yang ketiga adalah per kopling Suzuki Smash. Per kopling Suzuki Smash ini adalah salah satu part yang murah meriah dengan harga satu setnya tidak sampai 50 ribuan. Per kopling Smash sendiri mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah dimensinya yang lebih tinggi serta profil bahannya yang lebih padat sehingga dapat memberikan tekanan lebih kuat pada kampas kopling dan plat gesek, yang efeknya kopling akan berbalik lebih cepat dan membuat kopling tidak mudah selip. Selain itu, berbeda dari per kopling racing yang biasanya gampang loyo seiring lamanya pemakaian, per kopling Smash mempunyai daya tahan yang cenderung lebih baik, serta kekuatan pegasnya tidak gampang loyo, sehingga per kopling Smash ini bisa menjadi alternatif pilihan
bagi yang membutuhkan pair kopling rasa racing dengan harga yang murah meriah. Di list kita yang keempat adalah stang kemudi Suzuki RGR. Stang kemudi RGR merupakan tipe stang jepit yang mempunyai profil agak tinggi. Stang kemudi RGR umumnya dicari oleh para pengguna motor jenis naked seperti halnya RX King, CB, GL Pro dan lain-lain, yang mana dengan stang RGR ini tampilan motor akan menjadi lebih sporty, namun masih cukup lumayan nyaman saat dipakai harian karena profil stang ini tidak terlalu nunduk seperti halnya stang jepit tipe lainnya. Di list kita yang kelima adalah selincer knalpot Satria FU CBU dan Satria FU CKD. Satria FU CBU maupun CKD sendiri merupakan generasi awal Suzuki Satria FU, yang mana keduanya mempunyai knalpot yang secara bentuk mirip-mirip dan mempunyai suara khas yang terdengar garing. Spare part paling legendaris dari Suzuki Satria FU ini bisa dipasangkan di berbagai jenis motor dengan penyesuaian pada layaran knalpot. Selincer ini juga menjadi pilihan bagi yang sudah bore up mesin, namun tetap menginginkan suara knalpot yang tidak berisik. Selain itu, tampilannya yang secara keseluruhan dilapisi chrome dengan bentuk memanjang ala selincer knalpot racing, dinilai dapat membuat penampilan motor menjadi terlihat semakin keren. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika selincer Satria FU ini laris manis di pasaran. Bahkan saking larisnya, saat ini sudah banyak produsen knalpot lokal yang membuat replika selincer knalpot Satria FU yang legendaris ini. Di list kita yang keenam adalah footstep belakang Satria FU. Alasan kenapa part ini lumayan dicari adalah karena bentuknya yang simple, berikut dimensinya yang lebih kecil dibandingkan footstep lain, membuatnya terlihat seperti footstep motorsport, sehingga footstep ini akan terlihat keren jika dipasangkan pada motor lain. Di list kita yang ketujuh adalah velg cashwheel Satria FU. Dengan model palang 10-nya yang keren, ditambah lagi dimensi lebarnya yang kecil, velg Satria FU ini sempat ngetren untuk dipakai pada motor balap drag, dan biasanya palang dari velg Satria FU dipotong sebagian atau biasanya juga dilubangi di beberapa bagian yang bertujuan agar bobot velg semakin ringan. Selain penggunaan di motor drag, velg ini juga kerap kali dipasangkan di berbagai jenis motor, dan tentunya velg ini bisa dipakai untuk harian mengingat velg bawaan Satria FU mempunyai durabilitas yang sudah teruji sesuai dengan standar velg original bawaan pabrik. Di list kita yang terakhir adalah radiator Suzuki GSX-R 150. Sportback 150cc Suzuki 1 ini dikenal mempunyai mesin yang mampu meraung di RPM tinggi, yang mana dengan karakter mesin high RPM ini, GSX-R memerlukan sistem pendinginan yang bagus, sehingga Suzuki menyematkan radiator yang ukurannya lebih besar dari motor sekelasnya. Dimensi radiator yang besar inilah yang menjadi keunggulan radiator Suzuki GSX-R 150, sehingga radiator ini kerap kali dipasangkan pada motor 150cc, terutama yang sudah di-bore up mesinnya, dengan tujuan agar mendapatkan pendinginan mesin yang lebih optimal. Nah, untuk pemasangannya sendiri, radiator GSX tidak bisa PNP ke semua motor, karena beberapa jenis motor mempunyai jalur selang radiator yang berbeda, sehingga memerlukan beberapa modifikasi, seperti halnya mengubah jalur air, maupun pemotongan di beberapa bagian radiator. Nah, kira-kira itu tadi beberapa spare part legendaris Suzuki yang banyak diaplikasikan di motor lain. Mungkin masih ada beberapa spare part legendaris Suzuki lain yang belum kami sebutkan, dan jika teman-teman berkenan, boleh di-share di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.